Anak Batak telepon saya 2 hari yang lalu. Lagi pula kemarin sudah saya telepon dia, Rudi Yohanes. Nggak jelas kan? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kubulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana ngamuknya Rudi Yohanes ya. Masih Rudi Yohanes saja nih, karena apa? Memang ya yang tengah viral itu ya. Jadi kita bantu Rudi Yohanes untuk klarifikasi gitu ya tentang bagaimana donasi ini. Jadi ini anak Batak ya, anak Batak ini ternyata Rudi Simamora ini menelpon Edis ini. Nah, melaporkan dari apa yang dibuat oleh Rudi Yohanes konon katanya ya. Kebenarannya bagaimana hanya mereka lah yang tahu ya. Kita hanya mengabarkan saja sambil senyum-senyum. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tapi saya di kesempatan kali ini saya hanya mau menyatakan bahwa saya nggak ada perasaan jahat sama Pak Bobob, dan saya nggak setuju kalau orang juga nyerang-nyerang Pak Bobob. Ya, saya tahu Pak Bobob juga mau memberitakan firman Tuhan dan membawa banyak jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya juga minta maaf kalau kiamat ada salah, dan Bang Edis kalau ada salah juga saya minta maaf sama pendeta sama teman-teman semua. Gitu ya Pak Bobob ya. Gitu loh. Edis itu baik Pak orangnya, Pak Bobob juga baik orangnya. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa kita sampai di sini aja dulu ya. Ya, Bu Sophie, teman-teman semua, tadi Pak Bobom sebelum khotbah, Pak Bobom juga sudah minta maaf karena memang Pak Bobom sebagai manusia. Jadi berapa hari ini saya ada puasa ya, saya puasa hati. Jadi saya minta maaf untuk Ibu Sophie, adikku yang ganteng, siapa Kiamat, Metraton saudaraku, dan semua anak-anak Tuhan ya yang saya buat masalah. Hari ini Pak Bo minta maaf. Bukan karena apa, karena kita satu tubuh Kristus. Saya sudah berapa hari ini pantau, ya memang itulah. Saya harus pribadi, saya harus introspeksi diri. Meski apapun itu, saya salah semua, sudah saya salah. Sudah. Karena malam hari ini anak-anak Tuhan di sini terima saya sebagai saudara dalam kasih Kristus. Saya terima kasih banyak. Marilah kita bersama-sama merangkul tangan, kita beritakan firman Tuhan. Bu Sophie, kakakmu Pak Bo minta maaf ya, sama keluarga semua ya, saya minta maaf. Dan semua teman-teman, saya minta maaf ya. Ya. Saya menghargai sifat Pak Bom yang mau meminta maaf sebagai hamba Tuhan. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita ini anak Tuhan gitu loh. Ya, jangan saling menaruh dendam satu sama lain. Kalau kita ada salah, kita saling mengampuni. Itulah buktinya kita ini anak-anak Tuhan gitu loh. Ya. Saya sudah maafkan Edis. Cuma saya mau itu Edis datang, dan Edis kalau tidak hadir, Edis adikku yang ganteng, Pak Bo minta maaf ya, dan kata salah. Mungkin pemandangan kita mungkin berbeda. Saya tetap ya keyakinan dengan saya punya pandangan, tapi untuk itu kita tutup saja pandangan itu, biarlah nanti Tuhan yang akan mempersatukan kita. Tapi saya yakin dan percaya hari ini sudah tidak ada masalah. Edis pasti sayang Pak Bom, Pak Bom juga sayang. Dengan Edis saya minta maaf ya kalau ada kata salah dan semua. Mari kita bersatu memuliakan nama Tuhan. Saya minta maaf ya, nggak usah lah yang lalu biarlah berlalu. Ya Kiamat adikku yang ganteng ya, Pak Bom minta maaf ya. Karena kita semua pasti bisa emosi, tapi jujur tidak sampai di situ. Buktinya sampai sekarang tidak ada ini ya. Terus siapa lagi yang saya masalah ya? Oh Agatha, adikku yang cantik. Siapa lagi? Mata pisau. Terus lanjutkan penginjilan untuk para mokondo. Anak Batak telepon saya 2 hari yang lalu.
Lagi pula kemarin sudah saya telepon dia, Rudi Yohanes. Nggak jelas kan? Tapi dia bilang katanya, Lai katanya main judi slot. Yang bener yang mana? Saya pun jadi nggak ada yang saya percaya lagi begini gitu loh. Mau Lai, kalau orang memfitnah seseorang bisa langsung Lai percayai. Ada dia kasih aku uang? Kan nggak ada dia kasih aku uang. Kecuali dia kasih aku uang, aku bikin main judi, baru salah. Ini uang apa dikasih dia sama aku, mau aku bikin judi slot? Pembohong itu Lai. Aku takutku nanti Lai kalau ku simpan di hatiku ini Lai kan. Lai dengar ya kan? Takutku nanti ku bawa ke pidana, biar dirasakan dia dulu di dalam. Banyak kasus-kasus kayak gitu di sini, mengumpulkan donasi tanpa seizin, mengumpulkan donasi tanpa bertanggung jawab. Ada kasus. Tuh, panjang itu. Tapi saya ambil sedikit saja. Intinya apa? Gini, biar teman-teman saya kasih tahu asal muasalnya. Nih, karena saya juga harus ngomong. Kalau saya diam terus juga, banyak orang yang masih percaya aja sama dia. Dengar ceritanya. Sekitar 4 bulan lalu kurang lebih, saya sedang live. Ya. Diteleponlah saya oleh Rudi Simamora. Ya, Rudi Simamora itu pemilik akun salah satu pendebat juga ya, salah satu apologet juga yang sudah dipenjara gara-gara berdebat dengan seorang muslim. Nah, ketika itu ya, dia mengatakan, menyuruh menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Apa itu? Bahwa Rudi Iskariot alias Yohanes menggalang uang untuk mengurusi anak Batak. Tetapi anak Batak bilang uangnya tidak pernah sampai kepada dia. Hanya itu yang saya sampaikan. Lalu dia kebakaran jenggot, panik, ngamuk, pencet. Semua diserang sama dia. Panik. Saya hanya menyampaikan itu, lalu merembet kemana-mana. Gitu loh. Jadi itu masalahnya, makanya kalau dia bahas yang lain, bilang aja begitu. Apa dia tidak punya malu? Bagaimana mungkin orang yang katanya diurusin, nelpon saya. Kalau saya bilang saya mau urusin seseorang, misal saya mau urusin, saya akan bilang dia, jangan sampai kamu telepon orang lain. Saya pasti bilang begitu. Karena saya sudah bilang, saya akan ngurusin kamu. Kalau kamu nelpon orang lain, berarti kamu bikin malu nama saya. Itu, kalau dia punya malu, ya kalau Rudi Iskariot punya malu, dia akan bilang begitu. Saya memberitakan tentang nama Yesus. Bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Saya itu ingin membawa apa yang benar-benar diajarkan Bible. Begitu loh. Ketika kita baca Bible, itulah yang kita sampaikan. Kita nggak usah terikat dogma-dogma. Nggak usah dogma-dogma. Siapa Tuhannya Yesus? Ya Bapa di sorga. Betul bang, betul. Yesus itu hambanya Bapa di sorga. Aduh, inilah yang saya bilang ya. Sebrengsek-brengseknya saya, kawan saya masih menolong orang-orang susah ya. Ini seorang namanya Pasar Ibu. Malam lai bantulah leku beli sembako, iya leku anaknya demam ini ya. Ini berela pun lagi sakit, Vincentius lai. Ini anak yang dulu yang pernah aku minta bantuan kalian membayar uang sekolahnya. Dia sudah dibawa ke kampung karena di sini kan bayar kontrakan, bayar ini kan ada uang bapaknya karena kena tumor di kepala itu kan. Udah 2 hari tidak sekolah lai beremu mau berobat tidak ada duit leku lai molo adong rejeki. Ini nomor rekening dia ya, Tefjo transfer dulu ke sini katanya. Kawan ini ngeri kawan, Pontius Pilatus.
Iya benar, aku nggak bohong. Ya, nama Bapak Pilatus yang dulu pernah Abid ya. Oh, Lai bantu joleku biar ku bawa dulu berobat beremu ini kan ya. Jadi kasihlah obat, kulang sudah ya Lai 150. Jadi kawan, sebrengsek-brengseknya sang debater ini. Sang debater ini punya kasih ya. Dan mau berbagi terhadap orang susah. Jangankan hanya orang itu, sesama pendebat. Siapa menurut kalian pendebat di dunia dunia maya ini yang paling mau memperdulikan sesamanya? Tidak pandang agama ya. Tanya si Nandar, pernah nggak kau diberi si sang debater uang ketika kau kesusahan? Kalau nggak dibilangnya tidak, ku potong kupingku. 3 kali dia ku beri uang. Waktu dia masih susah, masa dia apa namanya itu? Masih mencari-cari kerja ya pengacaranya itu, dan dia belum terkenal. Ya untung dia bertemu dengan aku. Kusuruh dia buka Komal dulu streamnya ya YouTube. Setelah itu dibukanya lah YouTube itu ya. Nah, tahu kalian kawan. Nah, uangku hanya 400.000 tadi kawan. Nah, inilah uangku tinggal ini. Sekarang uangku tinggal ini. Tapi bagaimana? Aku masih mampu memberi bantuan kepada dia meskipun tadi uangku tinggal 400.000. Ku kasih sama dia 150. Nah ini. Ku kasih sama dia Pontius Pilatus kan namanya kan. Nah, ku kasih sama dia 150, tinggal sama aku 230. Oh, ada rekening lain, ku buka pun rekening lain kau bilang. Memang enggak ada lagi uangku. Tapi karena masalah kemanusiaan, aku tak pernah lalai akan ini. Ini rekening satu lagi ya, yang dulu pernah untuk Rudi Simamora 2023 itu ya. Tinggal 103.000 lagi aja kawan. Kalau aku tak memberi, orang nggak percaya aku nggak berduit. Itulah uniknya aku. Tapi kalau Syedis bilang orang tak berduit, orang percaya. Karena mukanya muka-muka oon dan muka-muka sadis. Cuman tutur katanya agak-agak dilembutkan. Orang-orang sadis biasanya tutur katanya lembut. Dapat dia miliaran, kawannya minta bantu di penjara Rudi Simamora, hanya 250 dikasih kawan. 250.000. Ngeri ndak? Ngeri. Kalau aku masih untung, masih pernah aku kasih Rudi Simamora 2 bulan makan penjara. Yang lain memang bantuan kawan lah ya, kawan-kawan. Tapi aku pernah mengeluarkan uangku sendiri. 1 bulan 1,5 juta dulu kawan. Masih mending aku punya hati. Kalau dia sedih, aduh. Rumah yayasan bagaimana? Masih ada rumah yayasan. Cuman aku belum berani membuka panti asuhan. Karena waktu itu aku kan terkendala uang untuk membiayai panti asuhan. Udah tanya Pak Jonsung, berat bro katanya. Ya, dan itu akibat apa? Akibat fitnah si Edis sama Rudi Simamora, bahwa aku tidak pernah mengasih 1 rupiah pun sama si Rudi Simamora uang. Sekarang sudah terbuktikan ternyata mereka itu sama gobloknya. Si Rudi Simamora dan si Edis mengira yang sekarang kan dia di penjara di LP. Si Rudi Simamora dan si Edis itu gobloknya sama. Mereka mengira waktu Rudi Simamora di Polresta, waktu si Rudi Simamora ditangkap ditempatkan di Polrestabes, dikiranya di situ si Rudi Simamora pemain dangdut. Siang malam di situ bermain dangdut, bukan di penjara. Ini membuat aku bilang gobloknya nggak ketertolongan. Rudi Simamora dengan Edis TV mengira bahwa Rudi Simamora waktu di Polrestabes itu sedang menari, bermain dangdut, menyanyi, bukan di penjara. Makanya dia mengatakan tidak pernah ku kasih 1 rupiah pun. Tadi dia buat WA, akan kalian dengarkan. Kata si sang debater, selama aku di penjara ada dikasihnya 5 juta. Setelah aku lihat ternyata 0. Tetapi waktu di Polrestabes memang dikasihnya 1,2 untuk catering, padahal itu 1,5. Dan 800 itu 2,5 juta. Terakhir aku mau pulang 1 juta. Memang orang selalu melupakan kebaikanku. Tapi aku nggak masalah ya. Nah, berarti dia tidak mengakui dia di Polrestabes di sel, di penjara. Tapi dia Polrestabes bekerja untuk polisi. Stres kepalaku kawan. Bayangkan ku tahan derita ini dari sejak Januari tahun 2000 berapa sekarang? 2025 atau bulan 2 itu. Ku tahan derita ini, ku jawab, tak ada seorang pun yang percaya sama aku. Gak ada. Karena si Rudi Simamora terus nelpon Sedis.
Selama dia di penjara tidak mau dikasih si Rudy Simamora, kemana uangnya? Padahal jelas-jelas kontrakku sama dia hanya sampai pra-peradilan. Lewat pra-peradilan ku stop, orang semua tahu. Ku bilang saya tidak mau lagi mengurusi dia, kami sudah kalah di pra-peradilan. Ternyata dia belum P21 waktu itu, masih di sel Polresta Medan. Kemudian dipindahkanlah dia oleh P21 ke ketahanan kejaksaan, dititipkanlah di lembaga pemasyarakatan Lubuk Pakam. Paham ya? Nah, yang dipermasalahkan dia selama di Lubuk Pakam, dia tidak pernah mendapat 1 rupiah pun dari aku. Ku akui benar, karena sudah ku stop. Waktu dia masih di Polresta, masih belum P21, kan aku stop. Aku nggak mau lagi ngurus kau, Rudy, nggak kuat aku. Difitnah terus. Paham ya? Jadi kawan, bolehlah kalian benci sama aku, tapi ingat, sejahat-jahatnya aku, boleh kalian uji dengan semua pendebat, hanya akulah yang mau peduli sama orang banyak. Sesama pendebat kalau kesusahan baik aku, bang, tolonglah bang, bantu. Si Goldian saja tanya dia, pernah nggak kau dibantu Rudy Yohanes, bilang sang debater. Kalau dibilangnya nggak pernah, potong kupingku. Itu biar kalian tahu, banyak lagi baik Muslim maupun Kristen banyak ku bantu. Itu si Ion, kalian kenal kan Ion? Yang TikTok, tanya dia, pernah nggak kau dibantu Rudy Yohanes? Kalau dibilangnya nggak pernah, aku potong kupingku. Paham ya? Banyak lagi tapi tidak usah ku sebutkan satu persatu ya. Mereka pun tahunya itu ya. Oke. Nah kawan-kawan, ingatlah, ketika kalian memojok-mojokkan saya, oh kayak Pak Saipudin yang nggak tahu diri itu, 1,5 miliar uang daripada si MKC ke Pak Saipudin, nggak jelas. Bisa-bisanya dia mengatakan ini. Kalau Rudy Yohanes itu mah entah apa dibilangnya, orangnya dia berdebat mau cari koin. Kan goblok pernyataan gini kawan. Oke, waktu itu aku memang kuakui cari koin. Kenapa? Karena dikasih sama si TikTok fasilitas itu. Lah sekarang dia nggak cari koin, dia kan nebeng-nebeng ke Syedis sekarang. Di tengking Syedis dia lewat itu. Memang dia nggak mencari koin, makanya dia masuk ke semua koamal. Nggak pun dia bicara, diam di situ. Muncullah komal-komal koin di atas itu kan. Di Pak Bom Bom dulu dia sering, sekarang karena ulah mereka, Pak Bom Bom pun tidak mau nerima. Ya. Agus expose Margabusi. Yang mana aku Margabusi, Agus? Kalau bisa bapak kau menentukan aku Margabus, aku akui. Kalau kau dengar-dengar si Edis yang on itu, wah, si Rudy Simamora yang mengatakan bahwa Rudy Yohanes tidak pernah memberi dia uang 1 rupiah pun selama dalam sel. Sel yang mana? Si Rudy Simamora mendapati 2 sel. Yang pertama sel Polrestabes Kota Medan. Memang muncungnya itu terlalu memfitnahku. Akhirnya diakuinya, meskipun yang dibilangnya itu berkurang dari apa yang ku kasih. Jelas-jelas aku dengan pengacara ngasih uang itu, tapi nggak boleh ketahuan polisi. Ku gini-gini kan sama dia. Martanga Pudi orang Batak bilang, kalau enggak bagaimana dia bisa hidup senang di sel? Jelaskan kalian ya. Jadi janganlah kalian dengar si Edis itu. Sekarang ku tanya kalian, Edis sudah mengumpul donasi untuk rumah apologet udah berapa lama? Katakan 8 bulan, mana uangnya? Ada nggak dia pernah menyebutkan nominal yang sudah dia dapat? Kalau saya masih fair, saya bilang nominal yang saya dapat hari ini ya. Bahkan pembangunan juga dulu saya sebutkan, bahkan saya lampirkan waktu saya live pakai StreamYard kan bisa. Margabusi itu apa? Pak Rusdi, Margabusi itu membohong. Petir kawan. Ya. Reti Lumban. Kenapa si Edis terus yang dibahas? Karena dia sudah memfitnah aku. Fitnahnya terlalu keji. Dari sejak bulan 2 sampai hari ini. Saya hanya mengajak dia berdebat. Tapi dia menyerang pribadiku dan selalu menggiring opini. Selama Rudy Simamora di sel, aku tidak pernah mengasih dia uang dan aku mengumpulkan donasi. Itulah fitnahnya kejam. Ternyata setelah aku tanya Rudy Simamora, benar kau nggak aku kasih? Iya. Rudy Simamora pun mendukung. Selama aku dalam sel, dalam tahanan penjara, abang tidak pernah ngasih aku uang. Dikirimnya lah WA sama istrinya dan dikirimnya sama aku. Coba cek. Karena sang debater bilang bahwa dia pernah mengasih selama aku di penjara, dia pernah mengasih aku uang 5 juta.
Setahu aku tidak pernah dikasihnya. Tetapi waktu di Polresta Kota Medan dikasihnya 1.200.000 untuk rantangan. Padahal 1,5. Dan terakhir dikasih 800, pan 2,5, baru terakhir mau pulang aku 1 juta. Jadi ku bilang sama dia, jadi Rudi yang di Polresta itu kok nggak di penjara? Jadi di situ kok apa? Pegawai Polresta. Kan nggak ada otaknya. Sehingga aku terpojok selama 8 bulan. Dibuat 2 bajingan itu. Masa aku tidak bisa membela diri? Siapa tadi nama perempuan itu? Ya bisa dong. Mau saban hari mau apa, sampai mereka tahu kesalahan mereka. Sampai ku bilang silakan audit. Selama dia di LP, memang ku akui tidak pernah dia ku kasih 1 rupiah pun. Kenapa? Karena setelah kalah kami pra peradilan, kan ku bilang stop semua donasi, saya stop, berhenti karena si PC The King mau mengambil alih dan dia ribut kali muncungnya. Saya stop. Ada waktu itu Pak Bapak itu mengambil alih juga. Pak apa namanya? Siapa yang tahu Bapak itu? Akhirnya Bapak itu tidak kuat, berhenti. Seorang yang idealis, dia seorang pendeta idealis, dituduh-tuduh juga menggelapkan uang. Gila enggak? Memang oten gila. Banyak oten gila ya, bukan semua. Itu pendukungnya itulah sih. Di sini yang memanas-manasi. Pak apa namanya ya? Torosaki. Kan pernah orang itu menggalang. Difitnah juga. Akhirnya itu mawar hitam atau apa ya? Donita Pargabus itu apa sih? Pembohong. Ya. Saya tidak pernah bohong, Pak Tora. Sobat Tomat tahu. Jadi sekarang ku tanya lah kalian. Dari pernyataan si Rudi Simamora di Polrestabes, dia pernah ku kasih uang. Terpenuhi nggak unsur ucapan dia bahwa aku tidak pernah mengasih dia uang 1 rupiah pun selama dia di sel? Nggak terpenuhi kan? Yang ada adalah karena dia goblok, tidak bisa dia kira di Polrestabes dia itu pegawai, bukan tahanan. Itu katanya. Sama dengan si Edis Kudis yang bongak itu. Dia kira si Rudi Simamora di Polrestabes itu karyawan Polrestabes. Bukan tahanan, bukan penjara. Yang di Polrestabes itu bukan penjara, kawan. Dia di kamar apa? Kamar VIP. Kan on. Jadi kawan, sebenarnya aku tidak pernah mau sama Syedisya bermusuhan. Dia yang memulai. Tapi oleh herdernya dibelalah dia seolah-olah aku yang memulai. Jelas-jelas dia sebelum si Rudi Simamora live dengan dia, kan teleponan dulu orang itu. Maka dirancang si Edi salah satu pemufakatan jahat. Besok aku live. Dia tahu dia sudah terkenal. Dia mau membunuh karakterku. Kenapa? Hanya akulah saingan dia, nggak bisa dia kalahkan. Paulusan nggak melawan sama dia. Ya. Penggemarku dulu kan banyak sekali kawan. Donaturku banyak kali. Hanya karena mereka dua ini, aku tutup semua donasi. Udahlah, capek aku mikirkan. Diungkit-ungkit semuanya. Sampai sekarang kan ada yang ungkit. Tahu kalian ungkitnya? Karena aku bicara tentang perpuluhan dan baptis. Dulu kami berdonasi sama kau, menyesal kami. Ternyata kau apa namanya itu? Baptis tidak selama, ada yang gitu. Kau apa benci perpuluhan? Mana ada aku benci perpuluhan, kulang. Tapi tempatkan pada tempat yang benar. Ya katakan ya tidak, katakan tidak selebihnya dari iblis. Saya orangnya gitu. Sekalipun saya menderita, saya tetap akan katakan begitu. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Di saat genting, saya tidak punya apa-apa lagi. Ini kalian nggak tahu ya, saya sudah nggak punya apa-apa. Karena apa? Gaji YouTube saya cuma 1 juta kemarin ya. Ngeri kan? 3 bulan nggak gajian. Tuhan mendatangkan seorang penolong. Dia punya tanah, tolonglah kau kelola ini. Ku kelola. Ya puji Tuhan berjalanlah. Tapi sekarang kenapa uangku tinggal segitu? Mudah-mudahan ada surat tanah yang sudah terjual, tapi suratnya belum jadi, belum dibayar lah. Yang itu kan ku setor dulu sama dia. Jadi setiap aku dapat uang ku setor sama bos itu 10% ku ambil. Ya. Sampai nanti tergenapi 2,5 M barulah itu milikku. Itu perjanjian kami. Misalnya sisa tanahnya 1 M lagi, itu milikku. Nah, Rita Astuti, kemana uang donasi anak Batak? Donasi yang mana? Sama bodohnya ini pasti pengikut Syedis Kudis. Bodoh ku bilang. Orang ini tidak tahu kawan. Oleh si Edis difitnah aku mati-matian. Orang ini orang-orang TikTok yang tidak tahu bahwa aku setelah pra-peradilan ku hentikan donasi untuk Syedis. Semua orang tahu itu orang lama. Tapi oleh Rita Astuti ini yang goblok kayak bapaknya ini,
Dia nggak tahu. Itu sudah kuhentikan. Lah, yang pertama kemana? Karena kami sudah peradilan. Ku buat membayar pengacara, membawa tiket pesawatnya, akomodasi transportasi dan konsumsi, semua lengkap ku buat. Orang-orang ini bodoh, nggak ngerti. Dikira si Edis, digiring si Edis fitnah bahwa aku mengumpuli donasi selama Rudi Simamora penjara. Penjara mana? LP, nggak pernah kupungut donasi 1 rupiah pun. Semua orang tahu, udah ku stop, jangan ada yang berdonasi sama aku. Paham ya? Ternyata 2 orang tolol bicara, maka hasilnya adalah kebohongan. Edis dengan bangganya, Rudi Yohanes, tolong kau selesaikan dulu donasi anak Batak, karena dia selama di dalam sel tidak pernah mendapat donasi dari kau. Kutanya Rudi Simamora, iya selama kau dalam sel gak pernah ku kasih. Karena di kepalaku aku orang cerdas. Si Rudi Simamora mengalami 2 sel. Yang pertama sel Polrestabes, yang kedua sel LP, sel ketahanan kejaksaan. Paham ya? Sebelum ingkrah. Oke. Tahu kalian apa jawab Rudi Simamora? Disuruhnya lah istrinya. Tolong dulu lihat, print out dulu. Kata sang debater, dia waktu aku di penjara dikasihnya 5 juta. Setauku tidak ada. Sudah kutunjuk WA-nya tadi siang, ke sore kutunjuk lagi. Setauku tidak ada katanya. Yang ada waktu aku di Polrestabes. Dikiranya dia di Polrestabes itu nggak di penjara, kawan. Dikiranya dia di Polrestabes itu karyawan Polrestabes dengan pangkat Nasional Hitana 2. Ya. Coba aku tunjukkan. Aduh, fitnah kawan. Kau boleh nggak suka sama aku? Kau nggak usah apa yang mau kau irikan? Aku ini pendebat tua. Kau pendebat tua, muda punya masa depan. Andai kata kau tidak usik-usik aku, kawan. Aduh. Tahu kalian saya diskusi di situ. Dulu itu menebeng-nebeng sama aku. Semua orang tahu kok dari Skype dia nebeng-nebeng tenar. Aduh. Mana dia ini? Ada pula. Dan ingat waktu itu ku suruh stop kan. Tapi kalau ada yang bilang kasih dulu sama istrinya, langsung ku transfer. Makanya ku bilang dia kau print dulu. Punya istrimu ini. Mak Pep, jujur ma Joho, jujur dulu kau. Ada adong do masuk tu rekeningmu, sian rekening atas nama Yohanes. Ada masuk ke rekeningmu, ya. Dari rekening Rudi atas nama Yohanes. Kalau ada molo adong, waktumu kalau ada waktumu print rekening koran ke bank, ya. AUP didok sang debater, aku juga dibilang sang debater. Ke aku dilen tu au 5 juta dikasih sama aku, 5 juta di penjara. Nol besar. Molo besar katanya, artinya nggak pernah. 5 juta aku bilang ku kasih selama dia di penjara, kata dia nol besar. Kalau di Polrestabes ada 1.200.000 pertama, itu ku kasih 1,5 ya. Baru itu untuk catering, imam untuk catering, baru 800. Kok jadi gini? Apa ya? Oh nggak bisa dia lama-lama. Lucu juga iPhone-nya. Baru yang 800 itu kawan. Itu ku kasih 2,5, baru mau pulang aku kasih 1 juta. Nah, jadi si Rudi Simamora, ingat ini ya, molo di Polrestabes. Jadi Rudi Simamora mengira dia di Polrestabes itu bukan di penjara, tapi karyawan Polrestabes. Gak ngerti aku kawan, karyawan Polrestabes dia, bukan di penjara. Makanya dibilangnya selama aku di penjara tak pernah dikasihnya aku uang. Wajar. Karena di Polrestabes dia karyawan Polrestabes. Cobalah kalian pikir pakai otak. Dan si Edis pun gak ngerti itu. Naftali RY terluka, harga dirinya robek karena masalah dosa. Benar. Aku terluka. Kenapa? Video itu akan ditonton anak cucu. Dan si Edis tidak bertanggung jawab atas hal itu. Coba diklarifikasinya. Di penjara mana Edis si Rudi Yohanes tidak memberikan uang sama Rudi Simamora? Kalau dijawabnya di Polrestabes, berarti kau pembual, penipu, kau generalisir. Padahal di Polrestabes memang diakui Rudi Yohanes tidak pernah dikasihnya Rudi Simamora uang. Kenapa tidak dikasih?
Karena setelah pra peradilan kan ada pengumuman dia, stop, jangan ada mengasih uang, siapa yang mengasih uang untuk aku. Kan ada waktu itu aku bilang aku stop, dan itu pun aku kasih juga sebagian sama istrinya. Kalau dibilang orang tuh, lah tolong kasihkan sama istri, aku kasih lagi nomornya. Jadi bilang kalian sama Edis, waktu si Rudi di Polrestabes itu dangdutan ya, tanya dulu, siapa tahu tak serius dia gila, karena tidak tercapainya uang 1,5 M yang dibuatnya untuk menghujat. Edis inilah orang paling goblok kawan. Hanya untuk menghujat Islam, Muhammad dan Al-Quran, dia keluarkan modal 1,5 juta. Kalau aku kayak dia, bagus aku duduk manis, ku bayari orang, biarlah ditangkap itu. Paham ya? Kena prank Edis lah ya. Sebenarnya bukan kena prank, tapi kena bodohnya dia, tololnya dia. Dia sombong setelah dia di atas, ingin membantu Risma Mora. Padahal kawan, coba pernah nggak kalian tanya serius, dia sudah berapa terkumpul donasi? Nggak akan dikasih tahunya itu. Pernah nggak kalian sebagai penggemar dia yang cerdas, Bang Edis sudah berapa donasinya? Kalau aku dulu selalu ditanya orang, ku jelaskan sekian, ini buktinya. Ku tunjukkan rekeningku, ku tunjuk apa, ini buktinya. Serius pernah nggak kalian tanya, Bang Edis donasi? Sudah 8 bulan tak pernah dia menuliskan donasi terkumpul sekian, tak pernah. Kenapa? Karena dia tahu kalian goblok. Karena dia tahu kalian itu, dia menghujat dan capek-capek harus kalian bayar. Cara bayarnya bagaimana? Dengan donasi, dengan koin. Dikumpulnya miliaran, pernah dia nggak membantu apologet, nggak mau, rakus. Semua dimakannya. Risma Mora sampai setengah mati minta bantu, hanya 250.000 dia kasih. Paham nggak kalian? 250.000 nggak lebih. Tahu nggak kalian si Edis ini punya rencana jahat kepada saya? Gini ku jelaskan. Waktu itu dia berhubungan dengan Risma Mora. Besoknya kan ku WA dia, aku mau bicara dengan Kodis. Dengan Kudis ya. Akhirnya kami teleponan. Aku jelaskan sama dia, Dis, waktu dia di Polrestabes, aku kasih uang. Sudah, aku bayarkan pengacara, aku datangkan. Kami di situ, ku beri orang tuh makan semuanya. Apa kata Sedis? Oh gitu ya bang ya. Berarti Risma Mora ini nggak bisa dipercaya ini katanya. Ya. Kalau kau ikuti keinginan dia, gunung itu pun kau barbar itu gunung kau kikis, nggak akan sanggup pulang. Masih diiakannya kawan. Tapi dalam hatinya, besoknya dia live, apa yang katanya iya sama aku, tetap itu diungkitnya. Lihatlah Risma Mora menghubungi aku, katanya Rudi Yohanes mengumpul donasi tapi tak dikasih sama dia 1 rupiah pun. Ngeri nggak fitnah Sedis? Sampai hari ini itu terus digambar-gambar tanpa rasa malu. Nah ini biar kalian tahu. Tanpa rasa malu. Paham kalian? Tidak ada rasa malu. Tidak ada, mengapain malu? Setelah aku selidiki, aku penasaran kok si Risma Mora ngotot. Gak pernah aku tanya lah dia. Kau suruh dulu istrimu ngeprint dari bulan 10 sampai bulan 11. Karena aku mengurusi kau dari bulan 10 sampai bulan 11. Datang dia, jangankan sebulan bang, 5 tahun pun bisa, jangankan 5 tahun. Kalau KPK meminta 10 tahun pun bisa, aku bilang. Tolong kau print. Ya. Di WA-nya lah istrinya. Mak Pep, tolong pergi kau dulu kalau ada apa-apa ke bank. Tolong kau print. Lihat ada enggak kiriman dari Rudi Yohanes. Nah kalian dengar tadi kan. Dia membilang dikasihnya aku 5 juta. Padahal enggak ada, nol besar. Tapi waktu aku di Polresta, di Poltabes, di Polres. Waktu aku di Polres ada dikasihnya uang 1,2 katanya. Dari situ aja kan. Kalau si Edis cerdas, aduh memang goblok. Oh iya ya, Polrestabes itu suruh Risma Mora nggak di penjara, tapi dia situ karyawan. Dia tidurnya di mana? Ruang VIP, nggak di sel. Harus berpikir ladies, kau goblok. Sebenarnya kau punya potensi. Dulu juga aku senang sama kau, tapi karena kau menyerang pribadiku, kau bilang Japurut, ilmu kau segini memang. Memang gak ada ilmunya, hanya menghujat Islam aja bangga. Aku ajari kalian pun bisa, gak rumit. Sekarang sudah ada terbuka kok. Tapi gunanya apa? Ya,
Selalu orang pengikut Edis bilang orang lain cari cuan. Sementara si Edis, ya pembangunan rumah apologet. Aku kadang di situ gila lihat orang. Sama dengan Uclim. Wow, Rudi Yohanes minta donasi. Padahal mereka juga dibuat situ untuk mendukung apalagi Julius tadi. Dia lagi mengalami masalah hukum. Sini kan sama aja kan. Makanya Yesus bilang apa? Keluarkan dulu selumbar di matamu. Balok di matamu baru kau bicara. Gitu pendukung si Pak Taipudin, lihat kan. Kalau Rudi Yohanes itu berdebat untuk cari uang. Kalau iya kenapa? Memang kalau aku berdebat terus jatuh dari langit uang. Terus bagaimana aku bayar listrik, bayar internet? Kan tidak pakai otak. Sementara Taipudin aja di luar negeri gimana? Ngemis-ngemis kan. Aduh kawan, yang gak aku cerita, adalah sejelek-jeleknya aku kawan, aku masih peduli kepada pendebat Islam dan pendebat Kristen. Tapi mereka tak ada yang peduli kawan. Aduh. Sekarang siapa yang peduli dengan Tuan Logikal? Diam semua. Tuan Logikal sudah dalam sel. Aduh, di mana? Di Medan. Kalian memang sudah tahu kabarnya kan, cuman tidak tahu kalian di mana kan, di Medan. Ini fotonya. Kasihan aku lihat dia. Dulu udah ku ingatkan, Pung, gak usahlah kau apa Pung. Dielu-elukan sama Oten. Wah, Tuan Logikal. Sekarang dia masuk sel, lari semuanya. Tidak ada yang mau nolong. Ngeri kawan, aduh. Kayak gak bernabat aja kita lagi kalian jadi Oten. Ini dia, kasihan aku lihat dia. Kasihan. Gak ada yang menolong. Tapi mungkin ada, tapi diam-diam ya, karena takut mereka diekspos. Karena dia pakai pengacara dari Jakarta. Dari mana uangnya untuk bayar Jakarta ya? Tapi yang ku maksud penonton yang dulu mengeluh-ngeluhkan dia, kemana kalian semua? Hei, begulat tuh. Waktu ku nasihati dia, apa kalian bilang sama aku? Penjarakan Rudi Yohanes, penjarakan. Padahal aku membilang kebenaran. Tuan Logikal gak akan mampu kau menghadapi Nora dan Rifa, karena di belakang mereka itu ada kekuatan. Gak akan mampu kau. Pernah kami teleponan. Bang Rudi ini posisinya di mana sih kan ya? Kalau kau tanya aku sebagai orang Kristen, menurutku ya oke. Karena mereka sudah menghujat. Semua orang Kristen pasti berkata ya senang kalau mereka di penjara. Tapi otak warasku mengatakan gak akan sanggup kau. Berhentilah kau Tuan Logikal. Kayaknya dia ingin menebus dosanya dari menginjak Bible itu kawan. Terpaksalah dia jadi saksi. Kan langsung dihajar si Zuma. Dihajar. Sekarang mana? Siapa yang mau nolong dia? Mana kalian? Yang dulu mengeluh-ngeluhkan, mana ini yang dulu di TikTok suka mengeluh-ngeluhkan dia? Lari semua. Lari. Kayak gini lah kalian berharap orang untuk itu. Oh, enggak lah. Joe Joseph, walaupun kau kasar bicaranya, tapi aku percaya 100% dibanding si penipu Edis. Saya kasar karena bawaan DNA-nya. Ya maklum lah, si Edis kan orang Batak juga lembut ya. Mungkin dia kan karena di perantauan. Kalau kami yang di sini-sini beginilah kami bicara dulu. Tapi nggak apa-apalah. Makasih ya. Mana lagi? Musik library, rumah terang apa kabar Ruth jadi rumah pribadi? Kalau ku bilang iya, kenapa? Dari dulu kan sudah ku bilang aku akan tinggal di sana. Dan dari sana akan aku kerjakan banyak hal. Ya udah banyak aku kerjakan banyak hal. Kalian kira sampai hari ini aku tidak punya kegiatan sosial? Aduh, bunga kali kalian. Cuman ku fokuskan ke gereja. Kenapa aku fokuskan ke gereja? Karena jemaat kami banyak yang miskin, tidak orang kaya. Makanya di gereja itu kularang ada perpuluhan janji iman. Karena itu apa? Orang susah, kau tagih-tagih, kan memeras kau nama itu. Makan aja dia susah. Kemarin ada anggotaku kan ada pengajar musik. Udah kami beli 2 keyboard, 1 drum. Datang pastor bilang gini, pastor gembala. Semangat anak-anak belajar ya. Anggotaku ini lugu karena terbiasa di GBI.
Ya, ke GBI kalau mau cari dana gimana? Janji iman, perpuluhan, telepon sana sini. Di tempat kami begitu. Kolekte 5 kantong, 2 kantong, 3 kantong. Diucapkannya lah begini. Ya, kita sudah punya 2 keyboard, 1 drum. Bagi siapa yang mau memberkati untuk membelikan drum, silakan agar drum kita bertambah jadi 2. Stop, aku bilang, jangan kau bicara itu. Paling benci aku di gereja, kau bicara itu, aku bilang, jangan ku dengar lagi. Aku orangnya tegas, kawan. Aku bukan melarang orang untuk memberkati. Cukuplah kotak kolekte dibuat, kotak terserah, mau dikasihnya untuk drum, untuk piano, jangan dibilangkan. Paling benci aku melihat itu. Itulah sifatku. Kenapa? Kalau datang ke gereja, jangan kau buat banyak kuk. Jangan kau buat banyak batu sandungan. Bagaimana orang mau datang ke gereja? Keringat dingin dia, kawan. Aduh, perpuluhan, aku nggak ada perpuluhan. Malu. Ketika mau giliran perpuluhan, tak ke gereja dia, kawan. Kolekte, aduh, aku nggak ada kolekte. Makanya aku bilang jangan ada khotbah kolekte, puluhan janji iman. Taruh aja kotak, percayalah. Kalau kau percaya sama Yesus dan bicara iman, apa kekurangan tempat ini akan diberkati Tuhan, dan apa kekurangan kita akan diberkati Tuhan. Sampai hari ini kami nggak ada yang kelaparan. Gereja jalan terus. Alat musik bertambah. Nggak ada kami pengumuman kolekte ya, kolekte. Pernah sekali ponakanku ada di situ, orang Jawa dulu Muslim kan, ikut istriku juga lah. Buatlah pengumuman, dibilangnya apa? Perpuluhan gini, langsung ku bilang gini. Langsung gini dia. Karena aku nggak suka, kawan, menyelewengkan firman Tuhan. Nggak suka. Mau kau perpuluhan apa? Memang kau Lewi penerimanya. Ini satu ku bilang kebusukan ya. Aku lihat di tempat kami, gereja-gereja bisnis di Indonesia. Biar tahu kalian, pelayan itu di tempat kami wajib bayar perpuluhan. Lantas penerima perpuluhan siapa? Pelayan saja bayar. Siapa yang penerima? Pendetanya itu, si brengsek itu, makan semua. Kalau memang mereka menerima perpuluhan dan menganggap pelayan Lewi, Lewi ini nggak memberi lagi, kecuali dia diberilah. Ini nggak ada diberi, kawan. Aduh, dimakan semua. Kalaupun ada PK 100 yang didapat sebulan dibacakan, tidak pernah dibacakan per bulan, yang dibacakan per minggu. 4 juta, 5 juta. Sebulan kan 20. Itu pemain-pemainnya tidak ada dikasih itu. Jadi aku benci kali mendengar itu kalau di tempat kami. Makanya di tempat kami tidak ada bicara perpuluhan, durung-durung. Yang ada apa? Hati yang gembira. Kita semua bergembira, kalau tidak usah pikirkan perpuluhan ini. Listrik bagaimana? Kalau Tuhan memang nggak menginginkan tempat ini, listrik pun tidak terbayar, lian, gue bilang. Nah itu, aku bicara iman terus. Ketika aku membangun hanya batu 1 kuangkat, membangun rumah anak terang hanya batu 1 kuangkat, masih ada videonya. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tuh ku persembahkan. Hanya itu aja doa nyanyiku. Ku angkat 1 batu, jadi barang tuh. Ku bangun gereja juga, ku angkat 1 batu, jadi barang itu. Kenapa? Aku sudah berbicara iman, tidak berbicara lagi kekhawatiran. Perpuluhan, kita mau bangun, janji iman. Itu orang-orang yang tidak percaya dengan iman. Itulah. Ada enggak Edis menunjukkan 1 batu diangkatnya gini, jadilah di tempat ini kehendakmu Tuhan? Enggak ada. Kenapa? 1 batu pun tidak terbeli dia. Kenapa tidak terbeli dia? Tiap bulan mungkin dia bayar utang di kampung. Kan dibilangnya $100.000. $100.000 kan 1,5 M. Kalau dia ngambil ke koperasi bunga 2%. Bunga 2% kalau 1,5 M, 30 juta lah tiap bulan dibayari si Edis. Ya nggak bisa lah dia ngangkat 1 batu. Cobalah kalian kawan berpikir jernih. Di sudah berapa dana yang terkumpul? Iseng-iseng lah tanya. Nggak akan mau, bukan kawan?
Tapi aku kalian paksa, ku jelaskan, ini segini loh, ini ku syuting lah dari tempat ini, ku beli barusan ya. Sekarang aku nanti ku syuting ya. Pembangunan sedang ku lakukan lagi. Aku nggak tahu bagaimana mau bayar uang gaji karyawan itu besok. Tapi aku percaya Tuhan akan mencukupkan. Nggak pernah aku, kalau nggak ada uang nanti ku bisikkan, ku kasih dulu kau DP ya, apa material belum ku bayar. Nggak tahu aku bagaimana membayar itu. Tapi aku percaya minggu depan pasti ada tanah itu yang terjual. Aku percaya gitu-gitu aja kawannya. Paham ya kawan-kawannya? Kalau uji iman belum sanggup si Edis sama aku, belum sanggup. Nah itu biar kalian tahu. Aku sakit kawan, memang harus ke dokter kita kan. Tapi cukup ku tempelkan di mana aku sakit. Apa aku bilang dalam nama Yesus, Engkau baik Tuhan, sembuhkanlah aku, sembuh. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, katakan mujizat masih ada dalam hidupku. Nah itu kawannya. Nah sekarang, hei mana dana yang terkumpul untuk anak Batak? Memang masih ada yang bertanya, memang goblok. Kan lihat kan, sudah siang malam aku menjelaskan, tetap pengikut si Edis goblok. Sudah aku jelaskan. Permasalahan si Edis dan Rudi Simamora apa dibilangnya? Bahwa sang debater selama Rudi Simamora di penjara tidak pernah memberi donasi 1 rupiah pun. Dan selama Rudi Simamora di penjara, sang debater mengumpulkan donasi. Menurut pengikut si Edis yang goblok, mereka tidak tahu bahwa Rudi Simamora berdiam di 2 penjara, yakni penjara Polres dan penjara lembaga pemasyarakatan, penjara jaksa. Paham ya? Dia nggak tahu orang ini. Aku hanya menangani si Rudi hanya di Polres. Di Polres diakui dia ada terima uang kan, artinya mulutnya yang busuk itu dilawannya sendiri. Sudah. Memang dia di Polres nggak di penjara menurut kalian? Ngapa dangdutan di situ? Karyawan di penjara. Sudah. Di situ kulayani dia dengan baik. Ku buat dia apa namanya itu? Pengacara ada menangani dia. Semua sudah ku buat kawan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Aku bilang kami sudah kalah pra-peradilan. Aku tutup donasi untuk Rudi Simamora. Ingat ya. Ada nggak ku kumpul lagi? Tak ada. Setelah itu kalahlah dia. P21 dipindahkanlah ke ketahanan kejaksaan. Dititipkanlah dia di LP. Paham ya? Selama dia di LP, aku tidak pernah bohong. Jujur aku katakan, tidak pernah aku kasih dia uang 1 rupiah perak pun. Dan jujur aku katakan, tidak pernah aku kutip donasi. Tapi oleh mulut si Edis yang berbisa, tetap dikatakannya aku memungut uang ketika dia di sel LP. Inilah fitnah terbesar. Nanti ku cari dulu videonya. Alvario goreng terus nama Edis, mayankan exposure-nya. Apa nih mayankan? Ya. Ini orang kawan Alvario ini nggak ngerti. Aku itu punya hak jawab. Nama baikku sudah tercemar. Selalu Edis mengatakan, untuk Rudi Anes kau urus dulu donasi anak Batak. Selama dia di penjara kau kumpulkan donasi, tak pernah kau kasih katanya. Kan fitnah besar itu kawan. Sudah ku jelaskan sama kalian. Ternyata Edis itu goblok. Bertemu dengan goblok Rudi Simamora. Mas Rudi Simamora itu penjaranya di LP. Edis pun berpikir penjara itu hanya 1. Sementara Rudi Simamora mengalami 2 kali penjara. 1 di Polres, 1 di LP, titipan jaksa. Waktu itu, udah. Aku hanya menangani dia di Polres. Selama dia di Polres, ku kasih uang ada, istrinya ku kasih lebih 5 juta, dia juga ku kasih. Setelah itu pengacara ku bayari dari uang kawan-kawan. Karena perjanjiannya apa? Itu memang untuk uang itu. Tidak diboleh digunakan untuk diberi sama dia langsung, tapi untuk mengurusi bayar pengacara, begini begono tetek bengeknya akomodasi itu. Paham ya? Setelah kami kalah, pra peradilan diumumkan pagi, kami kalah. Hari itu juga aku stop donasi. Paham?
Aku tidak mengikuti lagi dia karena aku selalu difitnah. Fitnahan terbesar datang dari si goblok PC the King. Kata orang dia si pisau tajam, aku nggak peduli lah. Yang aku marahi PC the King, si pisau saja tajam aku nggak tahu. Sudah, sudah ya. Setelah itu apa? P21 dia dipindahkan ke LP. Nah, mulai dari pra peradilan sampai dia dipindahkan ke penjara LP, memang tidak ada ku kasih uang, 1 rupiah pun tidak ada ku kasih uang. Tetapi perlu diingat, aku tidak ada lagi memungut donasi goblok. Paham? Di otak si Edis, memang aku sama sekali tidak ada ngasih uang, mulai dari Polres sampai sekarang. Otak si Edis nggak tahu dikiranya Rudi Simamora di Polres itu nggak dipenjara, nggak ditahan. Dia mengira si Rudi di situ tidur di ruang VIP, dan dia mengira si Rudi situ bukan tahanan, tetapi karyawan. Kan goblok si Edis. Disebarkanlah ini kepada semua orang. Bayangkan anakku kalau sudah besar melihat itu bagaimana perasaannya. Tahu nggak si Edis goblok itu? Kan nggak tahu pengikutnya goblok. Dibilang si Edis, oh ya mana uang Rudi, goblok. Ya. Sinar Panamuan, benar. Masalah hukum istri Abe tak mampu urus, makanya Rudi yang urus. Waktu itu ku telepon dia. Itu yang mau mengurus atau aku? Aku nggak tahu itu bagaimana caranya. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Sudahlah itu aja yang mengurus. Oke. Bisa nggak aku mengumpul donasi untuk keperluan hukumnya, bukan untuk dia. Kalau untuk kalian nanti ku cantumkan nomormu seperti tahun lalu. Tahun lalu kan gitu ku buat, yang untuk hukum ku pisahkan dengan untuk istrinya dan anak-anaknya. Silakan itu, kami ikut saja. Oke, hari ini ku telepon itu, malamnya aku berangkatlah ke kota Medan. Paham ya? Sampailah aku pagi, langsung kami ketemu di Polrestabes dan langsung menemui dia di sel. Dan pulangnya dia sebelum pulang bilangnya, bang bantu lu bang, minum air sini gak enak, sini ku sakit, ku kasih inilah uangku yang ada dulu 1,5 juta. Habis itu kami pulang. Langsung ku susun tim pengacara, ku datangkan dari Jakarta 3 orang, dari Medan 4 orang. Sudah? Oke. Yang membuat itu dana membengkak gara-gara PN Medan itu 2 kali ditunda sidang. Ya mau tak mau gimana 2 kali? Padahal kalau tidak ditunda biar dipangkas setengahnya kan, masih ada sisa. 2 kali ditunda sidang, itulah yang kami ngamuk-ngamuk. Paham kalian kan? Nah, setelah kami kalah pra peradilan, ku stoplah pagi kala, diumumkan siang. Sorenya aku bilang saya tutup donasi untuk Rudi Simamora, biarlah PC the King yang mengurus. Karena PC the King mulutnya besar. Makanya aku bilang kadang Otan ini mulutnya aja yang besar. Tapi begitu masalah datang pura-pura nggak tahu, pura-pura lupa. Sekarang apa namanya itu? Tuan logikal di penjara, siapa yang peduli? Nggak ada. Nggak ada. Paling ada lah 1, 2, 3 orang udah. Tapi katanya RS main slot blank. Sudah ku jelaskan di videoku tuh. Menurut ada kan kami yang tahun 2003 itu 2023. Dia ini kan sudah dipenjara 2 kali. 2023 ketemulah dengan ada petugas, saya sudah lupa, udah lama sekali ya. Di HP dia ditemukanlah namanya skater. Paham? Jadi besar dugaan dia bermain. Kan gue bilang dugaan. Dan yang sekarang yang kemarin kami ketemu sepertinya itu terucap lagi, aku nggak tahu ya, lupa ingat aku. Praduga dia kan di rumah kan mungkin mengisi kesibukan main ya silakan. Tahun 2023 itu udah lama sekali. Paham ya? Kami hanya dapat info. Praduga aku bilang patut diduga dia menggunakan itu untuk bermain. Nah sekarang ternyata dalam hukum skater itu tergolong judol. Kan game itu dulunya. Aduh itu susah kali kalian.
Sancam, nenek mereka ini pada kiper semua bang. Betul. Aduh. Bang Rudi lagi ngajarin di St. Edis, diulang-ulang dijelaskan tetap AQ gorilla. Kerongkongan saya sampai sakit. Kenapa kok Edis terus kau bahas? Karena dia PT-nya itu takkan bisa dihapus dan sudah tersebar. Paham? Bahkan sampai Facebookku diserang herdernya Edis. Mana donasi anak Batak? Mana donasi anak Batak? Kau memungut donasi tapi tak kau kasih dia 1 rupiah pun. Apa nggak bisa aku menjelaskan? Kalau nggak aku jelaskan, semua orang kampungku mencap aku jelek. Kenapa? Karena itu di Facebook. Paham kalian? Tapi kalau aku jawab, apa kata kalian? Kan sudah kalian jelaskan sama aku ketika aku jawab. Pansos. Ya. Penonton tak ada. Edis live naik sekarang. Live pun dia kemarin setengah jam aku nunggu. Gak dinaikkannya. Begitu dilihatnya aku, apa katanya? Gak nyambung kawan. Kalau Rudi Yohanes mau naik, lebih baiklah urus dulu Rudi Simamora. Kawan, aku tidak pernah menyerang pribadi si Edis. Aku hanya mengajak dia berdebat. Tapi balasan dia sama aku nyerang pribadi. Ya. Sekarang ku bilang sama kalian, kalau kalian mau cari tahu dia di mana, dia itu ditampung Pak Henry Tarigan. Ya. Cari kalian lah, nampak Henry Tarigan di mana, kalian akan tahu dia di mana. Disitulah dia ditampung dengan Pak Udin Saifuddin Caikiti. Paham ya? Makanya Edis itu takkan bisa bangun rumah singgah itu. Uangnya kemana? Kawan, kalau di Amerika kau sayang kau kalau tidak melihat blonde. Mana tahu kita di situ ngapain di sana? Memang kayak kata-kata Ucli, memang dia nggak pria normal. Mau kemana ditombomkannya burung tekukur itu? Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana perseteruan Rudi Yohanes dengan anak Batak ya, antara si Rudi Simamora dan juga Edis itu terus berlangsung. Bahkan Edis ini malah semakin membabi buta, memancing-mancing Rudi Yohanes supaya tambah ngamuk. Dan ada juga nih tadi ya, Sofiatul menangis-nangis ya kan, minta apa namanya, minta pengampunan, minta maaf ya, dia keluarkan bendera putih. Dia takut yang habis menantang-nantang 3 orang pendeta dengan pongahnya, dengan sombongnya itu, yang pada akhirnya dia sendiri yang meminta maaf karena ketakutan. Ketawa. Jadi yang tadi pagi saya buat thumbnailnya itu seperti anjing itu ya. Nah, itulah anjing rabies, maksudnya tuh anjing rabies yang dibela-bela ya oleh pendeta-pendeta itu, disanjung-sanjung tapi akhirnya menggigit juga. Namanya juga anjing liar rabies ya. Nah di situ ya kan, jadi pendeta-pendeta itu biar tahu bagaimana kelakuan orang-orang yang mereka lindungi, orang-orang yang mereka sanjung-sanjung, mereka kagumi itu ya, mereka mentori, itu supaya tahu kelakuannya bagaimana gitu. Kenapa mereka lari ke luar negeri itu memang kesengajaan mau lari itu karena di kampungnya susah gitu ya. Mereka tidak dapat cari makan, seperti Sofiatul itu kan kerja apa itu, cuman jadi perempuan simpanan saja ya, tidurnya pun sama Saifuddin Ibrahim, dan itu sudah diceritakan semua sama Rudi Yohanes ini kan, sudah dikisahkan semua. Jadi dibongkar oleh Rudi Yohanes semuanya sampai ke akar-akarnya. Bahkan situs yang dikasihkan oleh Rudi Yohanes itu foto-fotonya dihapus. Itu foto-foto pendeta siapa tuh, Henry Tarigan itu dihapusnya. Jadi mereka sudah tahu mungkin polemik ini, dan bocornya situs itu sudah
diketahui gitu ya. Mereka sudah tahu gitu dibongkar oleh Rudy Hanes, makanya mereka ketakutan lalu menghapus foto-foto yang ada di dalamnya gitu. Nah ini lucu nih ya, mereka ini orang-orang pengecut tapi sok-sokan gitu ya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Rifdi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.